Oke, baik, Bapak Ibu, untuk mendownload template soal CBT-nya, ini boleh pakai yang lama, yang dulu pernah kita pakai sebelumnya, atau yang baru sudah saya share di Info Semanit ya. Tinggal di-download di sini. Terus nanti saya biasanya membuka show in folder, nah supaya langsung ke tujuan. Nah, baru nanti diklik kanan, di extract here. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, folder template soal CBT. Ini bisa langsung Bapak Ibu rename saja dengan mata pelajarannya. Misalkan matematika minat 10 gitu ya. Boleh pakai PTS atau UHB, saya belum tahu namanya. PTS matematika minat 10. Gitu. Nah, jadi ada 3 yang sudah saya siapkan di situ. Ada template soal biasa, template soal listening, dan kunci jawaban. Kalau Bapak Ibu mengampu mata pelajaran selain bahasa Inggris, ini listeningnya boleh dihapus saja. Nah, template soal ini juga langsung bisa boleh di rename ya. Kunci jawaban juga nanti disesuaikan dengan nama mapelnya. Kunci matematika minat 10 misalkan gitu. Nah, seperti ini ya untuk pengelolaan folder. Baru nanti masuk untuk membuat soal. Seperti ini, ke template soal. Oke, lanjut untuk membuka soal ya. Kita mempersiapkan agar soal ini, template ini siap untuk kita gunakan. Pertama, ini tentunya kita hapus dulu isinya. Cara menghapusnya juga begini, di blok dari huruf B ini nih. Nah, ABCDE-nya jangan ikut terblok ya. Jadi kita copy ke ujung, agak ditarik ke sebelah ujung garis ini. Boleh sebagian-sebagian, tekan delete ya. Nah, terus kita delete juga. Ini juga kita delete. Di sini kebetulan template yang saya berikan baru 16 soal ya. Kalau misalkan Bapak Ibu perlu 30 soal, tinggal di copy dari sini nih. Satu kolom saja. Atau 30 soal ya di copy, CTRL-C atau copy, simpan kursornya paling bawah sini, lalu paste, di paste sesuai dengan kebutuhannya. Nanti tinggal diganti nomornya 16, 17, 18 dan seterusnya. Nah, ini sudah siap diisi, kosong. Nah, jangan lupa ini judul ini harus diganti sesuai dengan mata pelajarannya. Misalkan ini PTS atau UHB gitu ya, PTS matematika minat kelas 10 gitu ya. Misalkan saya beri judul seperti ini. Ini harus sama dengan yang ada di Excel nanti pada saat kunci jawaban. Ya, harus sama dengan ada di Excel di sini nih. Tadi kita sudah buat kunci di sini, tinggal dibuka. Nah, ini harus sama nih. Jadi saya suka kopas saja, di copy, terus di paste di sini. Double klik, enable editing dulu. Nah, double klik, paste di sini. Gitu. Jadi ini dan ini harus sama. Siap kita untuk mengerjakan soal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, setelah semua kolomnya sudah kosong, sudah siap untuk diisi, sekarang kita mulai untuk memasukkan soal. Di sini saya sudah punya ini ya, soal matematika nih, contoh soal matematika dan kolom yang kosong. Biasanya saya mengerjakannya seperti ini, dibagi 2 kolom supaya mudah dan terlihat gitu nomornya, supaya mengurangi kesalahan juga. Nah, ini biasanya dalam Word kalau belum disetting, ini garis merah, suka ada garis merah, garis biru gitu ya, atau garis hijau. Ini akan agak mengganggu ketika nanti sniping tool ke dalam soal, jadi akan terlihat. Nah, Bapak Ibu bisa di file, di sini ada pilihan di option, ada proofing. Nah, di proofing itu yang ini nih, check grammar with spellingnya, ini dihilangkan checklistnya, gitu ya. Ini dihilangkan, terus pilih OK. Proofing, terus ini ya. Ini dihilangkan saja. Nah, seperti ini ya, hilang. Jadi lebih clear, lebih jelas nanti dalam soal.
ukurannya juga kita sesuaikan. Nah, kita masuk ke soal. Kalau saya lebih senang menggunakan sniping tool karena lebih praktis, baik itu gambar atau kalimat. Tapi kalau matematika yang ada rumus, nah bisa langsung sniping tool, terus nanti new. Nah, ini di snipe seperti ini, soalnya saja. Terus kita bisa langsung paste di sini. Nah, seperti ini, ya. Ininya juga sama. Ini kalau di copy bentuknya seperti ini ya, copy terus paste. Atau Bapak Ibu ingin tidak satu-satu gitu ya, supaya tidak satu-satu mengerjakan, bisa ininya dihilangkan dulu nomornya seperti ini, terus nanti di copy, terus ini langsung di blok, pindahkan paste. Nah, jadi semuanya otomatis masuk gitu ya. Ini berfungsinya untuk yang copy paste seperti ini. ABCDE-nya copy paste. Tapi kalau yang sniping tool ya harus di sniping. Dengan pilih new di sniping tool, terus masuk ke sini, di snipe. Tinggal di paste di sini. Ya, yang A-nya juga matematika kan, itu berarti harus sniping tool juga ya, dengan option seperti ini. Nah, ini juga harus di sniping tool. Terus di paste di sini. New, ini kalau sudah terbiasa pasti nanti akan cepat ya mengerjakannya. Kalau soalnya sudah rapi seperti ini, yang sudah Bu Hajah Nur kerjakan nih contohnya, ini akan mempermudah kita gitu ya untuk memindahkan soalnya seperti ini. Nah, kalau tampilannya dijadikan 2 layar seperti ini juga kita akan mengurangi atau meminimalisasi kesalahan. Gitu. Selesai ya. Selesai ini untuk soalnya. Berikutnya untuk membuat kunci jawaban ya. Tadi sudah soal. Sekarang kita buat kunci jawaban. Nah, tinggal ini saja yang Excel-nya. Ini tinggal di rename dulu supaya tidak tertukar. Kunci, pakai kunci gitu ya. Kunci PTS Matematika Minat misalkan ya, kelas 10. Kita buka. Nah, kita buka seperti ini Excel-nya, terus biasa di enable editing. Nah, Bapak Ibu masukkan kuncinya di sini. Ya. Semuanya. Kalau misalkan ada 30 nomor berarti cukup masukkan 30 saja di sini. Di delete saja seperti biasa. Kuncinya dimasukkan. Nah, skornya ini tergantung Bapak Ibu. Kalau mau dibagi rata berarti kalau 30 soal saya kotret dulu di sini ya, sama dengan 100 misalkan per 30 soal. Nah, berarti satu soalnya itu 3,33 sekian. Saya copy saja ke skornya. Ini kalau mau dibagi rata semua ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti sudah otomatis hasil nilainya ada. Itu. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa disimpan. Simpannya biasa saja untuk Excel. Ini yang harus diganti nih, kode tes. Kode tes itu harus sama dengan soal ini nih. Kode tes. Nah, harus sama dengan soal yang ada di atas ini yang ada kotaknya, wordnya, template-nya tadi. Ini boleh di copy, terus pindahkan ke sini. Nah, sudah, itu saja yang harus sama, wajib sama. Kalau tidak sama nanti tidak nge-link kunci jawabannya. Terus nama tesnya ini boleh disesuaikan, boleh sama dengan yang di atas gitu ya. Ini tidak usah sama juga, tidak apa-apa. Ininya boleh diganti PTS. Ini tidak wajib ya. Yang wajib itu yang tadi, kolom yang tadi. Tanggalnya nanti sesuai jadwal, tidak usah dulu diisi. Jumlah soal ini wajib diisi. Jumlah soalnya berapa, yang harus dikerjakan otomatis kita samakan saja sesuai. Kalau 40 soal berarti 40 soal semuanya harus dikerjakan. Nah, itu untuk kunci jawaban, cukup disimpan saja. Oke, tadi kita sudah punya soal ya. Sudah punya soal lengkap. Berikut dengan jawabannya ya. Jawabannya seperti ini. Simpannya seperti ini saja.
ya. Jadi sudah ada soal dan jawaban. Nah, nanti Bapak Ibu cek ulang folder yang akan dikirimkan, sudah ada Excelnya dan ada template-nya. Yang ini boleh dihapus saja ya. Jadi nanti ini file 2 ini akan dikirimkan. Nah, misalkan nih, ini saya tutup dulu template-nya. Bapak Ibu ingin mengganti, ada yang ingin diganti di sini di PTS, nanti dibuka saja, dibuka seperti biasa. Nah, hanya pada saat penyimpanannya ini harus kembali mengulang save as ke template bentuknya ya, karena dia akan otomatiknya langsung pindah ke Word gitu. Kita harus pindahkan dulu ke Word template, terus pindahkan lagi ke folder yang sudah kita buat. Kalau saya tadi di sini ya, PTS. Nah, di sini. Ini judulnya gantilah, dibedakan gitu ya. Oke, misalkan supaya tidak tertukar. Simpan gitu. Nah, baru nanti ganti simpannya seperti biasa. Jadi proses save as template itu saat si filenya sudah ditutup. Saat filenya sudah ditutup, dibuka, ingin disimpan, nah itu harus save template lagi. Seperti itu. Jadi nanti yang dikirimkan tentunya yang terbaru ada 2 file ini, kunci dan soal ya, kunci dan soal. Nah, ininya harus sama nih. Diperhatikan lagi. Kode tes ya, kode tes dengan ini. Judul ini harus sama. Oke, sekian. Terima kasih.